Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Di video kali ini kita ditemani oleh dua orang narasumber. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Aziza, dan seorang perempuan berusia 37 tahun bernama Bunda Yuk. 37 tahun kan Bunda ya? 17 plus 2. Oh. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang karakter umum anak-anak di usia 10 tahun. Seperti apa keunikan anak berusia 10 tahun ini? Kembali kita dengarkan penjelasan Bunda Yuki, dan nanti kita cek kepada Aziza apakah kemudian benar teori tersebut memang terjadi menurut pengalaman dan apa yang dirasakan oleh Aziza. Sekarang kita dengarkan Bunda Yuki dulu. Silakan Bunda Yuki. Jeng jeng jeng. Ya, kita sekarang membahas perkembangan anak usia 10 tahun. Ya, kalau tadi kan kita bahas tentang usia 8 tahun ya. Sekarang usia 10 tahun. Ini kebetulan karena memang kakak Aziza sekarang usianya 10 tahun. Jadi kita belajar untuk bagaimana mengenali tumbuh kembang kakak di usia 10 tahun. Jadi yang kita pelajari bahwa usia 10 tahun itu adalah usia di mana anak itu mengenal belajar tentang aturan itu dengan baik gitu ya. Jadi usia-usia 10 tahun itu beralih gitu ya dari usia anak-anak gitu kan. Sekarang usia 10 tahun itu sudah agak sedikit menuju kedewasaan, sehingga kalau Bunda lihat sih kakak ini di usia 10 tahunnya itu dia tahu aturan gitu ya. Artinya misalnya ngaji misalnya jam 3 gitu ya. Dia udah tahu nih, oh jam 3 aku harus berangkat. Artinya sebelum jam 3 tuh dia udah siap-siap seperti itu. Terus kemudian ada tugas misalnya di tempat diniyahnya, dia tahu gitu, oh aku harus nyelesain ini gitu. Jadi dia harus menyelesaikan itu, tidak lagi diingatkan gitu ya, tidak lagi disuruh gitu kan, tapi sudah melakukan dengan kesadaran karena memang dia tahu aturannya memang seperti itu. Per poin atau bagaimana dicek kebenarannya ke kakak atau semuanya? Jelasin dulu lah Bunda. Terus yang kedua itu usia 10 tahun itu adalah usia di mana anak-anak itu belajar dengan semangat gitu ya. Maksudnya giat belajar, ingin mencari tahu, terus cari detail. Itu yang Bunda lihat dari kakak. Jadi pada saat kakak ada tugas itu dia berusaha untuk menyelesaikannya itu dengan ideal gitu ya. Kayaknya kalau ada yang kurang dikit aja, duh kayaknya enggak ini deh, ulang lagi gitu. Seperti itu. Terus di usia 10 tahun ini juga adalah usia di mana dia belajar dan mengajarkan. Jadi apa yang dia tahu itu diajarkan kepada orang lain seperti itu. Dan ini juga Bunda lihat gitu ya, ternyata memang kakak itu saat-saat ini kan lagi semangat nih mengajarkan sesuatu pada orang lain. Contoh misalnya ngajarin ke adik-adiknya, dan sekarang dikasih tantangan kemarin menjadi asistennya Bunda Husna gitu ya, di TPQ-nya gitu ya untuk mengajar. Kakak menerima itu gitu ya. Artinya semangat dia untuk mengajarkan itu tinggi gitu ya. Ternyata memang setelah Bunda belajar itu ya 10 tahun usia-usia yang ideal untuk seperti itu. Kemudian apalagi ya, enak untuk diajak diskusi gitu, banyak ngomong. Jadi usia 10 tahun itu lagi suka-sukanya bicara gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan yang tadi mengajar gitu ya. Jadi apa yang dia ketahui ya dia ajarkan, apa yang dia ketahui dia sampaikan kepada orang lain. Jadi lebih banyak ngomongnya sekarang itu seperti itu. Itu sih. Jadi kalau misalnya usia 10 tahun begini dia lagi pengen tahu banyak hal gitu ya, kita ya berarti sebagai orang tua ya perlu itu menjadi teman diskusinya untuk mencari tahu apa yang
pengen dia ketahui. Seperti itu ayah. Silakan. Sekarang kakak berkomentar. Itu tadi teori yang dipelajarin bunda tentang anak umur 10 tahun. Kalau menurut kakak, diri kakak sendiri itu seperti apa? Benar nggak yang seperti tadi disampaikan bunda itu? Yang kakak alami, yang kakak rasakan? Kalau yang apa tuh namanya? Kalau yang belajar giat itu yang harus sampai apa tuh? Baik sempurna itu ada sih. Ya ada itu. Kayak kemarin buat pidato Kak sampai buat 2 satunya itu kakak masih kurang yakin itu benar, terus habis itu kak kerjain lagi gitu, kakak hapus terus habis itu nggak sengaja kehapus jadi setengah lagi kemarin itu tuh di abnormal itu waktu mau nulis pidato lagi itu jadi kakak nulis lagi gitu. Terus habis itu kalau yang suka ngajar itu kakak suka sih sebenarnya. Iya kak suka ngajar gitu. Terus kalau yang ngomong itu gimana ya? Kalau kakak tergantung orangnya sih. Mau apa tuh namanya? Ngobrolnya tuh kakak sukanya tuh sama orang yang dia nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu suka ngomong gitu. Terus iya maksudnya tuh biar apa gitu? Enggak, kakak nggak suka sama orang yang apa ya? Iya. Iya, terlalu ramai gitu. Jadi kalau apa tuh namanya? Kalau cerita gitu dia jadi kayak gimana ya? Rame terus habis itu nggak nyambung sama ngobrolan ya apa yang kita mau obrolin gitu loh. Jadi dia malah ngomongin orang lah, dia malah awal gosip itu kakak nggak suka sama orang yang ngomongnya kayak gitu sih, bener kakak nggak suka gitu. Makanya kalau adik kayak gitu tuh kadang kakak aduh males kan ngobrol kayak gitu sama adik gitu. Kakak lebih suka tuh ngobrolnya itu gimana ya, tentang pengalaman gitu. Terus habis itu gimana dia apa tuh namanya apa yang dilakukan sehari-hari gitu. Terus habis itu dia apa tuh namanya kakak penasaran sama hobinya dia gitu. Terus habis itu ya kayak nanya, kakak juga penasaran sama apa tuh namanya sekolah dia gimana gitu loh, kan beda-beda kan sekolah-sekolah itu, jadi kak penasaran gitu. Terus habis itu apalagi tadi tuh Apa aja yang kakak alami? Kalau yang aturan kalau yang itu sih apa ya, kakak merasa apa ya, kayak memang kayak gitu tapi nggak terlalu kayak gitu banget gitu. Jadi kadang kakak kayak kalau misalnya lagi males gitu itu kayak kurang berlaku dikit gitu. Kalau yang apa tuh namanya, kalau misalnya kayak kalau lagi apa ya, kalau lagi fresh banget gitu itu baru kakak kayak semangat gitu. Terus habis itu udah nggak di apa tuh suruh, udah dilakuin gitu kadang gitu. Tapi kalau misalnya udah apa terlena langsung apa tuh namanya langsung harus dikasih tahu dulu ya, agak males gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, itu tadi kita sudah dengarkan seperti apa teorinya disampaikan oleh Bunda Yuki. Tadi ada 4 poin, ya. Terus kemudian kita cross check ke Aziza, ternyata juga terjadi. Termasuk kita bisa dengarkan seperti apa cara Aziza tadi menjelaskan dan poin-poin yang dia jelaskan. Memang sebetulnya meskipun menurut Aziza tadi penjelasannya itu seolah-olah ya mengesankan bahwa nggak sepenuhnya seperti itu juga. Kadang-kadang ya nggak kayak gitu juga. Tapi ternyata kalau saya menyimak apa yang disampaikan Aziza tadi sebetulnya sedang menunjukkan keempat poin itu seluruhnya gitu. Jadi tentang ngobrol, katanya nggak suka ngobrol sama orang yang tadi itu banyak cerita ini dan itu segala macam. Tapi justru dia Aziza itu suka ngobrol sama orang yang justru memberikan informasi yang banyak buat dirinya. Itu tadi kalau di bahasan teorinya memang anak-anak usia 10 tahun itu cukup punya rasa penasaran yang tinggi. Mereka itu pengen belajar tentang banyak hal ya, pengen belajar
tentang hal-hal baru gitu, penasaran dengan informasi-informasi, termasuk juga ada istilahnya talkatif ya, jadi suka ngobrol dan enak diajak ngobrol gitu, dan kemampuan daya serapnya itu tinggi gitu. Jadi hanya dengan nonton video dan seterusnya, dia kemudian sudah bisa dapat pelajaran dengan cepat, daya serapnya bagus. Termasuk juga kemudian semangat belajarnya ya. Tadi sekilas yang Kakak Aziza sampaikan itu, mereka nih lagi belajar nih sekarang membuat naskah pidato. Jadi Abang Rozan sama Kakak Aziza itu sekarang sedang belajar membuat naskah pidato. Abang Rozan sudah membuat versinya sendiri. Terus Abang Rozan itu menawarkan, apakah Kakak mau pakai yang naskah yang dari Abang? Kata Kakak Aziza, enggak, Kakak mau bikin sendiri aja. Akhirnya di sini sebetulnya yang terasa adalah memang ini betul-betul menjadi fase ya, di 10 tahun ini menjadi fase di mana anak-anak kita tuh sebetulnya pengen belajar. Nah, seperti apa kemudian kita menyikapi anak usia 10 tahun ini sebagai orang tua adalah bagaimana kemudian, karena mereka menyukai kedisiplinan, mereka menyukai tentang aturan-aturan, mereka kemudian suka kemudian lebih tertata dan seterusnya. Orang tua perlu menyesuaikan juga dengan belajar untuk kemudian konsisten terhadap kesepakatan dan seterusnya gitu ya. Kemudian memfasilitasi tentang belajarnya, termasuk juga orang tua perlu menjadi orang tua yang cerdas, yang informatif juga, sehingga ketika anak 10 tahun ini bertanya apapun tentang apa yang dia penasaran bagi dirinya, orang tua bisa memberikan jawaban yang cukup memberikan informasi bagi si anak ini. Karena anak 10 tahun itu akan bertanya apa saja yang kemudian menurut dia penasaran tentang informasi itu. Nah, nanti apa yang dia pelajarin itu, informasi yang dia dapatkan itu akan dengan sangat antusias diajarkan juga kepada orang lain. Nah, ketika anak-anak kita menunjukkan karakter-karakter seperti tadi, kita perlu menyesuaikan, karena itu adalah karakter yang umum dimiliki oleh anak-anak usia 10 tahun gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa anak-anak usia lain, atau mungkin Anda bisa menuliskan juga anak-anak usia berapa, boleh dituliskan di kolom komentar supaya nanti bisa kita ulas nih, seperti apa sih karakter umum anak-anak di usia seperti itu. Jangan lupa juga saksikan di video lainnya. Tadi sebelum video ini kita juga sudah upload bagaimana kemudian anak usia 8 tahun itu seperti apa karakternya ya. Nanti kita bahas lagi. Tadi kita sudah bahas 2, nanti termasuk juga usia-usia lain. Mereka punya karakter yang khas yang sebetulnya membuat kita tidak perlu merasa panik dan seterusnya gitu. Mungkin nanti ada beberapa karakter yang memang tampak seperti membuat orang tua kurang nyaman. Nah, tapi sebetulnya kalau kita pintar dan bisa menyikapinya, karena kita memiliki pemahaman yang memadai, insya Allah tidak akan jadi masalah gitu ya. Semoga bermanfaat video ini. Saksikan terus Bang Lubis TV ya, untuk kemudian sama-sama kita belajar secara gratis tentang ilmu-ilmu parenting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.